Shalom. Happy New Year. Ya, saudara mau sedikit pamer nggak apa-apa ya saudara ya. Tadi Bapak Gembala ya kayak sulap saudara, di sini nggak ada, di layar ada saudara. Jadi tadi Bapak Gembala bilang yang menabur itu benih awal harus ikut menjaga doa, menjaga dan ikut berdoa, betul saudara tadi ya. Dan saudara tahu minggu kemarin mungkin saudara nggak dapat pas jadwal saya khotbah nggak apa-apa. Tapi minggu kemarin saya berbicara tentang bertekun dalam doa dan hari ini dikonfirmasikan sama Gembala. Jadi saya mau mamer itu aja sih, bahwa haleluya. Saudara, pesan Tuhan di awal tahun ini sangat sinkron dengan apa yang terjadi dan kita lakukan di awal tahun, saudara. Waktu saya mempersiapkan firman ini, apa yang terjadi adalah ketika besoknya saudara, saya ingat itu saya tanggal 1 malam. Ketika itu saya merenungkan firman Tuhan itu, saya ingin menyampaikan tentang Elia saudara. Dan apa yang terjadi, besoknya itu masih hujan, kalau nggak salah tanggal 2 masih hujan saudara ya. Dan saya iseng-iseng WA Pastor Hani ya, Bapak Rohani saya bilang, Pastor ini hujan udah 2 hari nggak berhenti, tandanya apa ya? Mungkin Tuhan menjawab doa-doa kita kali. Dan suatu hal yang luar biasa, dikatakan, Andre kamu perhatikan nggak? Waktu tanggal 1, waktu saya berlutut melakukan seperti yang Elia lakukan, berdoa meminta hujan, saat itu juga hujan turun. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya baru nggak, iya ya. Saya bilang sama, saya WA, saya bilang, Pastor, berarti Tuhan menjawab benih awal kita semua. Karena sebagaimana Elia berdoa meminta hujan turun, Tuhan menjawab. Demikian juga waktu Pastor Hani berdoa dan hujan juga turun. Berarti saya percaya benih awal kita sudah dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini pemulaan yang sudah buat semangat saya saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi pesan Tuhan berbicara tentang rebuilding God's altar. Rebuilding saudara, yaitu bukan membangun, tapi memperbaiki mezbah Tuhan. Mungkin tahun 2020, saya tidak tahu kondisi mezbah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tapi bila di awal tahun ini, kita memulainya dengan langkah yang benar. Amin saudara. Kita baca ayatnya di sini sama-sama, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kenapa kok mezbah Tuhan bisa diruntuhkan? Something wrong. Ini kan bahasa Israel loh. Dan di sini saudara, Elia nabi yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi di sini dikatakan dia memperbaiki mezbah Tuhan, bukan membangun. Berarti sudah ada tadinya, cuman hancur, rusak dan diperbaiki. Nah saudara, sebelum itu kita akan bahas saudara, kenapa sampai mezbah Tuhan itu runtuh. Saya akan memberikan kondisi saat itu saudara. Kondisi Nabi Elia saat itu, yang pertama adalah mereka 3,5 tahun kekeringan, tidak ada hujan. Jadi saudara bisa bayangkan 3,5 tahun tidak hujan. Kita pengen hujan saudara, tapi nggak lama-lama kayak 2 hari. Dan yang kedua, pemimpin yang kompromi. Nah saudara, Raja Ahab saat itu memimpin Israel saudara. Tahu kenapa dia kompromi? Dia menikah sama ratu yang nyebelin. Makanya dibilang Ratu Isabel. Dan yang ketiga, nabi-nabi Baal merajalela. Kenapa? Karena ya Ratu Isabel inilah yang menggaji mereka, yang membiayain mereka. Pokoknya kamu harus, akhirnya mereka berkuasa, memimpin ibadah menurut gaya Baal dan segala dewa Baal dan segala merajalela. Sekarang kita tidak heran kenapa mezbah Allah diruntuhkan saat itu. Dan yang keempat, nabi-nabi Tuhan dibunuh. Kalau saudara baca untuk menghemat waktu, pasal 18 saudara. Di situ dikatakan bahwa nabi-nabi Tuhan disingkirkan oleh yang ratu yang namanya Isabel. 4 hal ini saudara, yang terjadi kondisi saat Elia
Saya fast forward ke sekarang saudara. Saya anggap aja tahun 2020. Bicara tentang tahun kekeringan. Tahun 2020. Siapa yang tidak mengalami tahun kekeringan? Yang tidak mengalami puji Tuhan. Saya mengalami. Kita semua mungkin beberapa sebagian mayoritas saudara mengalami yang namanya tiba-tiba gaji dipotong, dirumahkan, apalagi bisnisnya rugi, tidak ada penghasilan, banyak hal. Kekeringan, mirip. Yang kedua, pemimpin yang kompromi. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, mungkin saudara bekerja kepada atasan yang tidak takut akan Tuhan, atau bos saudara atau atasan saudara tidak mengenal Tuhan, dan mereka menghalalkan segala cara untuk menerima keuntungan. Saudara, baru kemarin saya makan siang dengan sahabat saya dan dia berbicara. Dia katakan, seorang pengusaha, saudara, dia bilang, "Dari tahu nggak, teman-teman dia mengambil kesempatan dari corona ini untuk mengeruk keuntungan dengan cara yang salah." Dengan cara yang salah. Istilahnya menipu lah saudara. Wah, untungnya besar. Dan saya pancing dia, "Bapak kok nggak mau?" "Enggak lah, itu kan nggak benar. Tahun integritas saudara." Saya bilang, "Betul Pak. Buat apa kita mengeruk keuntungan yang besar, tapi berkompromi seperti pemimpin Ahab seperti ini. Dia raja Israel, yang tentu Tuhan izinkan dia menjadi raja, tapi dia berkompromi, bahkan menikah dengan ratu yang namanya Isabel. Yang ketiga, Nabi Baal merajalela. Coba kalau kita lihat sekarang saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya kok kayaknya happy-happy aja. Sepertinya kok mereka kayak diberkati secara finansial, kok mereka kaya, kok mereka kayaknya bahagia, kok mereka kayaknya merajalela, kayaknya bebas saja melakukan apa-apa. Seperti bebas berkorupsi tanpa ada konsekuensi. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi saat ini sepertinya kok enak-enak aja. Kaum LGBT sepertinya malah lebih merajalela daripada Kristen. Orang kekristenan malah tidak terlalu menginjil secara luar biasa. Dan yang keempat, nabi-nabi Tuhan dibunuh. Saudara, tahun kemarin saya mendapatkan suatu berita sepanjang sejarah berapa gereja yang ditutup, yang lagi ibadah di rumah dibubarin, yang diintimidasi, bahkan lagi ibadah dinyalain lagu keras-keras saudara. Ini terjadi semua di tahun 2020. Semirip dengan keadaan seperti ini saudara. Sehingga tidak heran kenapa saat itu tahun-tahun kekeringan, tahun-tahun itu tidak ada hujan. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Disinilah saudara, saya mau bertanya pada saudara, bagaimana kondisi mesbah Tuhan dalam kehidupan saudara? Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Dan hanya saudara yang bisa mengetahui kondisi mesbah Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saudara baik-baik aja, puji Tuhan, pertahankan. Tapi kalau saudara yang merasa Tuhan, mesbahku sudah mulai rusak, mesbahku sudah mulai tidak pada semestinya, kesempatan ini kita akan memperbaiki mesbah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kenapa? Karena ada 4 hal saudara, ketika kita membangun mesbah Allah, membangun bait Allah, mesbah Tuhan dalam kehidupan kita, ada 4 hal yang kita alami. Yang pertama saudara adalah apa? Kita akan mengalami namanya mujizat. Katakan mujizat. Kita baca ayat ini sama-sama 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam par itu habis dijilatnya. Elia menantang nabi-nabi Baal. "Hei, ayo tunjukin, sama-sama bangun mesbah, doa sama dewamu, aku doa sama Tuhanku." Sudah menyayat-nyayat, nggak turun-turun apinya, dibilang, "Iya, Tuhanmu tuh lagi di toilet." Saudara baca ayatnya, Tuhan lagi di toilet, doa lebih keras lagi sampai sayat-sayat. Dan saudara, ketika Elia memperbaiki mesbah Tuhan, mujizat terjadi. Bahkan air sebanyak apapun habis saudara, dijilatnya oleh api yang daripada Tuhan. Ketika kita memperbaiki mesbah Tuhan dalam rumah kita, percayalah saudara, mujizat Tuhan akan terjadi dalam rumah tanggamu. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu, mujizat akan terjadi dalam pekerjaanmu, mujizat terjadi atas bisnismu, mujizat terjadi dalam rumah tanggamu semua. Ketika kita memperbaiki mesbah Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita memiliki namanya kuasa supranatural, katakan kuasa supranatural. Kita baca ayatnya sama-sama 2, 3.
Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah saudara, saya berusaha mencari terjemahan-terjemahan lain daripada ayat ini. Dan tidak satu pun yang mengatakan bahwa yang menyembelih itu banyak orang. Tapi yang jelas Alkitab berkata bahwa Elia, satu orang, membawa mereka dan menyembelih mereka di sana. Berarti Elia satu orang menyembelih 430 orang, saudara. Saudara, ibu-ibu yang motong ayam aja satu aja susah kan? Ini 430 orang. Kekuatan dari mana kalau bukan dari Tuhan? Alkitab jelas di sini dikatakan Elia membawa mereka. Saudara, lihat gambar ini saudara. Puji Tuhan, Google luar biasa. Saudara lihat gambar ini. Ketika saudara sedang membangun mezbah Tuhan, oh haleluya. Ketika kita sedang membangun mezbah Tuhan, saudara mungkin kelihatan seperti berlutut hanya berdoa. Mungkin saudara sepertinya hanya berdoa dengan berlutut. Saudara mungkin hanya menyanyikan himne dalam hati saudara ketika saudara bekerja. Saya berbicara mezbah bukan berbicara hanya saat teduh di rumah. Saya berbicara di tempat pekerjaanmu, di bisnismu, di rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, dimanapun. Bahkan ketika kau bekerja, kau hanya menghanumkan, menghimkan. Haleluya, tapi dalam hati, sambil bekerja. Saudara sedang membawa mobil, saudara mungkin hanya nyembah Tuhan. Sambil mengikuti lagu yang ada di mobil saudara, oh haleluya. Saudara di dalam fisik saudara seperti, tapi lihat saudara backgroundnya, saudara seperti Superman dan Superwoman-nya Tuhan. Amin saudara. Apa yang dilihat oleh fisik itu tidak sebanding dengan apa yang dilihat di dalam alam roh. Karena Tuhan yang melihat saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Saudara mungkin hanya berlutut berdoa. Di tempat pekerjaan saudara gak bisa banyak hal. Mungkin hanya saudara dibilang, sambil bekerja. Karena kan saudara gak mungkin, saya dipecat kan. Tapi saudara, dalam hal fisik kelihatannya seperti itu. Tapi di backgroundnya saudara seperti Superman, Superwoman, gagah perkasa. Wah, haleluya. Kekuatan yang daripada Tuhan supranatural turun atas saudara. Dilihat di fisik sih biasa aja, kurus, cengkering, gemuk, buncit dan segala macam. Tapi di dalam alam roh jangan main-main. Karena Allah Immanuel menyertai kita, amin saudara. Kuasa supranatural kita miliki. Ketika kita memperbaiki mezbah Tuhan. Jangan anggap remeh alam roh saudara. Siapa yang kira Pastor Hani waktu berdoa seperti melakukan tindakan profetik seperti Elia. Secara fisik biasa aja, aneh malah. Tapi di alam roh kuasa supranatural luar biasa terjadi. Hujan deras luar biasa. Yang ketiga, iman bangkit, katakan iman bangkit. Nah, saya minta multimedia bantu 41 sampai 45, 1 Raja-Raja pasal 18 kita akan baca ini saudara. Bicara iman bangkit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, multimedia tolong tampilkan. Kita akan baca. Dikatakan begini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, saya nggak tahu kalau saudara ya, kalau saya yang namanya bunyi derau hujan, saya bisa dengar. Saudara bisa dengar? Ya, yang namanya bunyi derau hujan, itu pasti tandanya. Ada nggak saudara hujan, terus saudara nggak sadar kalau hujan turun? Saudara lagi di kamar, saudara tiba-tiba, dereser, wah ini hujan turun. Perhatikan, dia bilang, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Elia yang ngomong. Perhatikan. Lanjut ke ayat yang, lompat ke ayat 43 aja. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan dia mulai berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dia bilang loh sama Ahab, balik ke 41 lagi. Ahab, makan minum. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kalau saya jadi Ahab, bunyinya di mana ya? Apa gua agak budi ya, budek dikit.
Dia berkata ini saudara, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran dari mana? Tapi dia bisa mendengar. Ayat 1. Tampilkan ayat 1 ya. Ayat 1 coba. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan atas muka bumi. Tidak ada satupun orang yang tahu di Israel, hanya satu orang yang mengetahui akan hujan turun, Elia. Sehingga dia berkata, Ahab pergi, hujan aku sudah dengar. Orang-orang pada bingung, mana awannya biru semua, nggak ada awan satupun. Iman bangkit ketika kita memperbaiki mezbah Tuhan. Iman saudara akan bangkit ketika saudara melihat mujizat terjadi, ketika kuasa supranatural terjadi. Iman saudara akan bangkit, sehingga ini yang terjadi. Dan perhatikan saudara, ayat yang ke-42. Saya tadi, tolong ini tadi soalnya di Batu Haji saya coba agak susah saudara, maklum, faktor U dan faktor B, umur dan buncit. Tapi kasih lihat saudara, dia berdoa seperti ini, bisa nggak? Jadi, aduh Tuhan tolong. Seperti ini saudara, kakinya mengepit kepalanya 7 kali dikatakan. Baca ayat berikutnya. Ayat yang 43. Pergilah sekali lagi, dikatakan bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Ketika dia berlutut, dia berdoa, Tuhan kirimkan hujan, kau sudah berfirman Tuhan. Jangan malu-malu Tuhan, aku udah bilang hujan mau datang, aku sudah dengar. Lihat ada nggak? Nggak ada. Doa Tuhan, hujan ada nggak? Nggak ada. Tuhan terus sampai 7 kali. Baru dikatakan ada hujan, ada awan segede kepal tangan. Tampilkan slide saya. Ya. Back. Yakobus 5:16 kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kata yakin di sini saudara. Kok back ya? Next. Ya, kata yakin di sini dari Amplified Bible artinya adalah apa? Heartfelt and persistent. Apa itu heartfelt? Tulus. Dari dalam hati, sincere. Dan yang kedua, persistent. Terus menerus. Bertekun di dalam doa. Tuhan, kau berjanji kau akan berikan hujan. Gak ada apa-apa Tuhan. Tuhan, kau janji kau akan berikan hujan. Gimana? Gak ada Tuhan. Tuhan kau akan beri 7 kali saudara. Persisten dengan yakin, dengan tulus dia berdoa. Sampai akhirnya awan segede kepal turun. Dan kita tahu apa yang terjadi. Hujan lebat turun. Iman saudara akan bangkit ketika saudara membangun mezbah Tuhan dalam kehidupanmu. Ayat ini berkata saudara, dikatakan heartfelt, sincere, tulus, saudara berdoa tulus dan persisten terus menerus. Doa orang yang benar. Siapa orang benar saudara? Orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua orangnya tidak layak saudara. Kita harusnya masuk neraka. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita, membenarkan kita. Berarti kita orang-orang yang benar. Amin. Dan kita berarti doa-doa kita kalau dengan yakin, dengan tulus, dengan sincere kita doakan dan terus menerus. Sangat besar kuasanya. Amin saudara. Ini yang terjadi. Iman kita bangkit. Lanjutnya lagi. Kita baca sama-sama ayat yang ke-17-nya. 2, 3. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Sama saudara. Elia sama dengan saya. Sama dengan saudara. Sama dengan Pastor Hani. Semua sama. Tapi dikatakan apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan
buahnya. Roh yang ada di Elia orang yang biasa, tapi roh yang ada di dalam dia, roh yang luar biasa. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita orang yang biasa saudara. Sama-sama makan nasi, gak makan emas kan? Tapi roh yang ada di dalam kita dahsyat kuasanya saudara. Sehingga kita percaya dan beriman, Tuhan kami telah menabur benih awal. Di dalam pengharapan kami yang tidak akan mengecewakan, kami akan menerima janji-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin saudara. Nah, dan poin yang terakhir, yang mungkin agak kurang enak saudara. Iblis mulai melirik saudara. Apa yang dimaksud adalah, iblis mulai memperhatikan saudara. Ternyata saudara bukan orang sembarangan. You're not nobody, you're somebody special. Saudara bukan orang yang sembarangan, saudara orang yang spesial di mata Tuhan. Mungkin selama ini iblis menganggap remeh, ini gak terlalu penting. Tetapi ketika saudara mulai memperbaiki mezbah Tuhan, mujizat saudara alami, kuasa supranatural saudara alami, iman saudara bangkit, iblis berkata, wow ini bahaya nih. Ini bakal gangguin kita ini. Ini akan mengganggu kerajaan iblis ini. Dan akhirnya apa saudara? Saya bukan mau mengutuki saudara tahun 2021. Tapi saudara saya mau kasih tahu. Ketika kita membangun hubungan baik Tuhan, mezbah Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah iblis tidak akan diam, dia akan menyerang saudara. Mengganggu saudara. Supaya saudara berhenti dekat dengan Tuhan. Nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu radikal, biasa-biasa aja. Nah, maka itu kita lihat saudara, apa yang terjadi. Ketika dia tahu Nabi Baal dibasmi sama Elia satu orang. Dikatakan Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka. Dia mengutus utusan. Utusannya bilang ke Elia, Isabel bilang gini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, saudara. Takut sama Isabel, saudara. Saya pertama kali merenungkan, saya pikir kok takut sih sama cewek, kok takut sih sama ratu. Saya pikir masa bunuh 430 bisa melawan 430 bisa melawan satu enggak. Tapi ternyata saudara tahu, kalau kita baca tadi di pasal 18 saudara, dia telah membunuh banyak nabi Tuhan. Jadi kalau dia sampai bersumpah, dikatakan aku akan membunuh Elia, dan sudah terbukti dia sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan loh saudara, bukan orang sembarangan. Elia menjadi ketakutan karena dia tahu pasti nyawanya, pasti dia mati. Dan inilah yang terjadi, dikatakan perhatikan. Dia pergi ke Beersheba. Ayat keempat, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa bayangkan, dia mengalami suatu kekecewaan, dia mengalami suatu kesulitan, kesukaran. Saudara, tahun 2020 kita begitu banyak mengalami hal-hal seperti ini, kesukaran, kesulitan, ketakutan, kecemasan saudara. Bahkan saya tidak tahu apakah ada dari saudara yang meminta Tuhan cabut aja nyawaku, aku gak tahu mau bayar utang gimana. Tuhan aku gak tahu lagi mau hidup gimana, Tuhan cabut aja nyawaku. Mungkin saudara ada yang berkata seperti itu. Saya ingat saudara waktu saya khotbah buat Youth Spark di Tabga. Dan itu padahal tapping loh saudara, bukan live. Saya tapping, ketika saya berdoa Tuhan bilang, ada yang membunuh diri. Saya kaget saudara lagi doa. Langsung saya katakan, jangan cabut nyawamu. Dan saya gak tahu saudara apakah orang itu benar melakukannya atau tidak atau gimana. Saya percaya kalau Tuhan yang suruh pasti itu ada saudara. Dan saudara, Elia pun mengalami hal ini. Saudara tahu, saya berpikir kok bisa sih sampai seperti itu. Tapi saudara, tolong coba taruh posisi saudara di Elia. Kita akan mengerti kenapa dia sampai berkata demikian. Perhatikan saudara. Dari Israel ke Beersheba. Itu perjalanannya berapa lama saudara? Jalan kaki. Ini pakai Google Maps. Kalau nggak percaya cek aja Google Maps saudara. 5 hari
8 menit. 5 hari 8 menit. Ini zaman sekarang saudara yang banyak aspal. Zaman dahulu masih bukit-bukit, naik turun gunung mungkin. 5 hari jalan, coba saudara bayangkan 30 kilo lebih. Saudara bisa bayangkan, 5 hari. Dan dia jalannya bukan yang kayak, enggak saudara di jalan. Kenapa? Melarikan diri saudara. Dia bukan kayak, aku ada di mana nih? Aku ada di Rahmat Hofrah, foto-foto. Gak pakai masker. Rahmat Hofrah. Ada lagi di mana? Oh di Sergem Shalom, nyampe. Enggak saudara. Dia lari dengan ketakutan selama 5 hari. Saudara bisa bayangkan, ketakutannya luar biasa. Nah, 5 hari dia lari saudara. Capek, letih. Dan dia tahu nyawa dia pasti akan mati. Dia berkata, daripada aku mati di tangan Isabel, aku mati di tangan Tuhan lebih enak. Tapi kita tahu saudara, Allah kita mengasihi. Dan Tuhan tidak menghakimi Elia saudara. Tuhan tidak menghakimi Elia. Bahkan saudara, disinilah Tuhan bicara sama saya. Di dalam kehancuran hatimu, in your brokenness, Allah dekat sama saudara. Di tempat saudara hancur, di tempat saudara rapuh, di tempat saudara lemah, di tempat saudara tidak mampu lagi, disitulah Tuhan dekat kepada saudara. Kita baca ayat ini sama-sama saudara. 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ketika saudara mengalami suatu ketakutan, kegentaran, kecemasan, hal yang menakutkan, di mana saudara rapuh, saudara tidak kuat lagi, saudara tadi mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan kekayaan saudara, kepintaran saudara, itu semua gagal di tahun 2020. Ketahuilah, masih ada Tuhan yang dekat kepada saudara ketika saudara mengalami kehancuran. In your place of brokenness, Allah itu dekat. Di tempat kau hancur, Allah dekat kepadamu saudara. Jadi saudara, ketika saudara mau membangun mezbah, saudara ingin memperbaiki mezbah Tuhan, dimulai dengan hancur hati terlebih dahulu. Saudara mungkin bertanya, gimana ya mau bangun mezbah Tuhan? Simple saudara. Hancur di hadapan Tuhan. Broken, rapuh di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, tahun 2021 aku tidak tahu seperti apa lagi. Aku tidak tahu aku akan ngalamin seperti apa. Maka itu Tuhan, aku membutuhkanmu lebih lagi. Engkau lah Immanuel yang menyertaiku. Tuhan, sertai aku di mezbah ini Tuhan. Aku akan membangun mezbah karena aku rapuh dan hancur. Percayalah, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan saudara. Lihat di sini. Ayat 5 dan ayat yang ke-7. Saya persingkat. Dikatakan, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Sekali, gak cukup. Ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan tidak akan menghakimi saudara ketika saudara lemah. Tidak ketika saudara rapuh. Tuhan tidak menghakimi Elia. Elia, kamu mengecewakanku. Kamu mengecewakan aku luar biasa. Kamu Elia, sudah diurapi kok masih kayak gini Elia. Kecewa berat, kau tahu aku pilih yang lain begini. Tidak saudara. Karena apa saudara? Dia adalah Allah masa depan. Tapi dia juga adalah Allah masa sekarang. Dia adalah Allah future. Tapi dia juga Allah zaman now. Dan saat itu dia tahu Elia membutuhkan makanan. 5 hari berjalan tidak ada makanan. Tuhan memberikan dia makan. Maka dari itu Tuhan, kita tahu Tuhan kita memperhatikan kita sampai sedetail itu. Dia tahu apa yang kita butuhkan 1 tahun lagi. Tapi dia juga Allah atas hari ini. Dia memberikan apa yang kita butuhkan hari ini saudara. Maka itu 2 Bapa kami dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ketika saudara memakan makanan hari ini, itu adalah mujizat yang daripada Tuhan buat saudara. Inilah Tuhan kita saudara, memperhatikan masa depan. Dia juga memperhatikan masa sekarang. Apa yang kau butuhkan hari ini, Tuhan akan cukupkan hari ini. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Itu firman Tuhan saudara. Allah kita luar biasa. Memperhatikan masa depan kita. Juga memperhatikan masa sekarang. He's the God of the future.
He's the God of the present. Allah masa depan dan Allah masa sekarang. Dan setelah itu saudara, dia sudah menentukan masa depan dari Isabel. Dia sudah menentukan iblis yang akan menyerang saudara. Dia sudah menentukan masa depan daripada iblis, orang-orang jahat yang ingin menghancurkan saudara di tahun 2021. Apa itu saudara? Kita baca. 2, 3. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah kau sampai kau harus mengurapi Hazael. Ya, setelah Hazael. Yang kedua, juga Yehu ayat 16. Ya kan? Dan yang ketiga, Elisa bin Safat. Dia mengurapi 3 orang ini. Hazael, Yehu, dan Elisa. Dan perhatikan, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael dibunuh oleh Yehu, yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Dan kita tahu saudara, siapa akhirnya membunuh mereka saudara? 3 orang ini saudara. Yang tadinya Isabel merasa berkuasa, sampai Nabi sehebat Elia takut, gemetar, melarikan diri. Ternyata Tuhan sudah merencanakan masa depan jauh lebih hebat. Dia mengirimkan 3 orang ini. Dia katakan mereka yang akan membasmi keturunan daripada Isabel saudara. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang Tuhan utus kepada kehidupan saudara. Di mana mereka yang berperang bagi saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan menyingkirkan segala musuh-musuh saudara. Ketahuilah Immanuel menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin saudara. Saya percaya firman Tuhan ini buat kita di awal tahun 2021. Maka itu saya meminta, mari kita bangkit berdiri saudara, saya minta tim musik. Kita mengangkat pujian ini, setelah itu kita akan berdoa. Renungkan firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini. Bagaimana kondisi mesbah Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan ketika kita mengangkat pujian ini, biar ini menjadi pernyataan doa kita. Kau telah memilihku. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku mesbah doamu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercalat. Tiada bercalat. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Katakan pujian ini dari awal. Kau telah memilihku Tuhan. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Amin. Kau telah memanggilku Tuhan. Haleluya. Sebagai alatmu di akhir zaman ini. Sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas jadikan aku. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kita. Kan aku bait suci yang kudus Tuhan, dan yang berkenan. Tiada bercalat. Jadikan aku mesbah
Sebelum kita mau berdoa syafaat bagi bangsa, bagi keluarga, sebelum kita mau menggenapi amanat agung, first thing first, yang terutama, perbaiki mezbah Tuhan dalam hidupmu. Kita nggak usah bicara doa buat bangsa negara, tapi kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Gimana mezbah Tuhan dalam kehidupanmu di tahun 2020 ini? Kalau engkau sudah memperbaiki itu luar biasa, puji Tuhan, pertahankan dan terus. Tapi saya mau bicara kepada saudara, baik yang di rumah juga. Mungkin mezbah Tuhan sudah runtuh, sudah rusak, sudah damage oleh karena apa yang terjadi di 2020. Tahun kekeringan, Nabi Baal di mana-mana. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Saatnya mari kita memperbaiki mezbah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saatnya saya beri kesempatan kepada saudara, nggak usah khawatir. Kita nggak akan buru-buru pulang. Saya kasih waktu kesempatan 1 menit, saudara. Perbaiki mezbah Tuhan dalam hidupmu. Pulihkan Tuhan. Perbaiki mezbah. Perbaiki mezbahmu. Pulihkan Tuhan. Jamah mereka saat ini. Oh, rada basik ya, jamah Tuhan. Mezbah mereka yang rusak, perbaiki. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu lebih dari pelayananmu, tetapi aku terlebih mengasihi dirimu. Aku datang ke dunia untuk engkau, mati di dunia untuk menebus engkau. Fix it. Perbaiki. Mari saudara, perbaiki. 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 Hei, radada basak, radada basak. Yes Tuhan, yes. Ya, saya melihat. Thank you Tuhan. Oh, rada basek, rada basan. Ini adalah generasi anak-anakmu yang kau pilih di tahun ini Tuhan untuk menggemparkan dunia. Engkau memulai dari hidup mereka terlebih dahulu. Oh, rada basek, thank you Tuhan, yes Tuhan. Oh Tuhan, yes. Yang di rumah-rumah, izinkan Tuhan menjamahmu, memperbaiki mezbah Tuhan dalam hidupmu saat ini. Oh, rada basik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsa. Katakan sekali, bagi keselamatan. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Mari angkat roti ini, tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami sekarang setiap minggu bisa melakukan perjamuan seiringan dengan-Mu Tuhan. Untuk memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dilayakkan. Maka dari Tuhan, kami saat ini mengangkat roti ini di hadapan kami.
Dan firman berkata bahwa apa yang telah kuterima, kuteruskan, aku dapatkan dari Tuhan Yesus. Bahwa pada malam hari ketika ia diserahkan, dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Saudara, ini bukan hanya simbol. Ini adalah tubuh Kristus yang kita makan, di mana kita menjadi satu bagian bersama dengan Yesus. Amin. Yang percaya, mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita ini. Demikian juga ketika dia mengangkat cawan ini dan berkata, inilah darahku yang dikorbankan, yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, yang kita minum bukan hanya sebagai simbol daripada darah Yesus, tapi betul-betul darah Yesus, di mana yang membasuh kita, membersihkan kita, menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan ketika kita meminumnya, kita menjadi bagian daripada Tuhan Yesus. Yang percaya, mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Thank you, Syukur Lord. bagimu. Terima Haleluya. kasih. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Tuhan, Thank you, Lord Jesus. buat tubuh Haleluya, dan Jesus. darah Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. memulihkan kami. Haleluya. Nyembuhkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi katakan Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persembahan offering yang telah kami berikan. Benih awal yang telah kami berikan. Bahkan doa-doa syafaat yang telah kami naikkan. Semuanya ini Tuhan, bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Tiada satu pun nama yang ditinggalkan selainkan daripada nama Tuhan Yesus. Dan kami sebentar akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang turun melalui kasih Allah Bapa, pengorbanan anak Tuhan Yesus, dan persekutuan melalui oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali kedua. Yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.